Dasar-dasar epistemologi oleh Dr. H. Mulyawan Safwandi Nugraha, MAG, MPD. Kemampuan akhir yang direncanakan. 1. Memahami teori kebenaran. 2. Memahami hakikat penalaran. 3. Memahami kriteria kebenaran. 4. Memahami jenis kebenaran. 5. Memahami sifat kebenaran. Pengetahuan berkembang antara lain karena manusia memiliki rasa ingin tahu. Hasrat ingin tahu manusia terpuaskan bila dirinya memperoleh pengetahuan yang benar mengenai apa yang dipertanyakan. Untuk itu, manusia menempuh berbagai cara agar keinginan tersebut terwujud. Ilmu terdiri dari proses, prosedur, produk. Proses berupa aktivitas penelitian, rasional, kognitif, teleologis. Rasional adalah proses pemikiran yang berpegang pada kaidah-kaidah logika. Kognitif adalah proses mengetahui dan memperpengetahuan. Teleologis mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, melakukan melalui peramalan dan pengendalian. Prosedur berupa metode ilmiah, berupa pola prosedural, tata langkah, teknik, aneka alat. Pola prosedural terdiri dari pengamatan, percobaan, pengukuran, survei, deduksi, induksi, analisis lainnya. Tata langkah berupa penentuan masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, penarikan. Teknik berupa wawancara, angket, perhitungan lainnya. Aneka alat berupa timbangan, meteran, komputer lainnya. Produk berupa pengetahuan sistematis. Pengetahuan manusia. Pengetahuan terdiri dari sains, filsafat, mistis. Pengetahuan sains, objeknya empiris, paradigmanya sains, metode menggunakan metode ilmiah, kriteria rasional empiris. Pengetahuan filsafat, objeknya abstrak rasional, paradigmanya rasional, metodenya metode rasional, kriterianya rasional. Pengetahuan mistis, objeknya abstrak suprarasional, paradigmanya mistis, metodenya latihan percaya, kriterianya rasa, iman, logis, kadang empiris. Epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Tahapan. Ontologi atau hakikat ilmu. Tahap kedua, epistemologi, cara mendapatkan pengetahuan. 3. Aksiologi, kegunaan pengetahuan. Ontologi atau hakikat ilmu. Uraiannya, objek apa yang telah ditelaah ilmu? Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia, seperti berpikir,
merasa, dan mengindera yang membuahkan pengetahuan. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Epistemologi atau cara mendapatkan pengetahuan. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan dengan benar? Apa yang disebut dengan kebenaran itu sendiri? Apa kriterianya? Sarana, cara, atau teknik apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu? Tahapan aksiologi atau guna pengetahuan, uraiannya, untuk apa pengetahuan tersebut digunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral atau profesional? Teori kebenaran. 1. Coherence Theory of Truth. 2. Correspondent Theory of Truth. 3. Inherent Theory of Truth. 4. Semantic Theory of Truth. 5. Sintaksis. 6. Non-deskripsi. 7. Logical Superfluity of Truth. Coherent Theory of Truth, suatu proporsi cenderung benar jika saling berhubungan dengan proporsi lain yang benar. Correspondent Theory of Truth, suatu proporsi bernilai benar jika saling berkesesuaian dengan dunia nyata. Inherent Theory of Truth, suatu proporsi bernilai benar jika memiliki konsekuensi yang dapat dipergunakan. Semantic Theory of Truth, suatu proporsi bernilai benar jika memiliki referensi yang jelas. Sintaksis, suatu proporsi dinyatakan benar jika mengikuti aturan sintaksis yang berlaku. Non-deskripsi, suatu pernyataan akan memiliki nilai benar yang amat tergantung pada peran dan fungsi dari pernyataan itu. Logical Superfluity of Truth, setiap proporsi memiliki isi dan informasi yang sama serta telah disepakati. Jika dilakukan pembuktian lagi hanya akan menjadi bentuk logis yang berlebihan. Hakikat penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Ciri-ciri penalaran: 1. Logika. 2. Analitik. Logika adalah berpikir secara luas dan logis menurut pola tertentu ataupun logika tertentu. Analitik adalah berpikir dengan analisis dan kerangka berpikir melalui logika penalaran yang bersangkutan. Kriteria kebenaran terdiri dari kebenaran empiris, kebenaran logis matematis, kebenaran etis, kebenaran metafisik. Kebenaran empiris, kriterianya verifikasi dan falsifikasi. Kebenaran logis matematis, kriterianya koherensi dan konsistensi. Kebenaran etis, kriterianya ditentukan oleh nilai-nilai moral. Kebenaran metafisik tidak dapat dibuktikan namun dapat diterima sebagai keyakinan.
Jenis kebenaran. Kebenaran terdiri dari 3 jenis. 1. Epistemologikal. 2. Ontologikal. 3. Semantikal. 1. Epistemologikal. Kebenaran dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia. 2. Ontologikal, yaitu kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada segala sesuatu yang ada atau diadakan. Yang ketiga, semantikal, kebenaran yang terdapat dan melekat pada tutur kata dan bahasa. Sifat esensial kebenaran dalam Konrad Kebung dalam Latif M 2014. Struktur dan rasional logis, isi empiris, isi pragmatis. Struktur dan rasional logis, kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis atau rasional dari proporsi tertentu. Isi empiris, kebenaran perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Isi pragmatis, kebenaran dapat diterapkan dan menggabungkan sifat kebenaran yang logis dan empiris. Sifat esensial kebenaran menurut Surajio 2016. Kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Kebenaran berkaitan dengan sifat atau karakteristik. Kebenaran berkaitan dengan ketergantungan terjadinya pengetahuan. Kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Itu pengetahuan yang dimiliki ditilik dari jenis pengetahuan yang dibangun. 2. Kebenaran berkaitan dengan sifat atau karakteristik. Dilihat dari cara atau alat untuk memperoleh pengetahuan. Kebenaran berkaitan dengan ketergantungan terjadinya pengetahuan. Relasi hubungan antara objek dan subjek yang dominan.